Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kembali bersama Deondak di sini. Saat ini kita berada di Desa Kalinapu, Kecamatan Pajepat, Kabupaten Barito Timur. Kita tepatnya berada di Desa Kalinapu di lokasi tempat pembuatan dan perbaikan talengke. Untuk diketahui, talengke adalah merupakan salah satu jenis kelotok. Dia merupakan perahu yang diberi motor tempel. Jadi disebut talengke karena bentuknya berbeda dengan kelotok yang umumnya. Seperti bisa kita lihat, sebagian dari warga kita sedang membuat talengke dan sebagian lagi adalah perbaikan. Jadi mereka memang sudah ahlinya di bidang pembuatan dan perbaikan talengke. Kita akan sambil melihat apa saja yang dikerjakan mereka. Baik, nah ini ada baliho, kita lihat ya. Balihonya adalah berjudul balap kelotok X60 2022 gitu. Datanya tahun ini. Kemudian yang akan dilombakan adalah kelas bebas dan ringan. Sungai Napu, Kecamatan Pajepat, Barito Timur. Ini ada beberapa kriteria ya. Kelas bebas 460, 480. Saya kurang begitu jelas apa maksudnya itu. Dan biaya pendaftaran hanya 150. Kemudian kita akan shoot hadiahnya apa saja. Ini ternyata juga ada mesin dan uang pembinaan. Selain trofi dan piagam tentunya. Rupanya sampai juara 4 ini. Kemudian juga ada kelas standar. Ini rupanya berbeda nih. Kelas standar redaksi dan kelas standar bebas. Ini dia pendaftaran hanya 150. Jadi memang dibedakan antara kelas bebas yang 460 dan yang pakai standar dan redaksi. Ini hanya 50.000 pendaftarannya. Jadi juaranya juga ada piagam dan uang pembinaan. Dan juga ini kalau tidak salah ini ada eksibisi BCKMB. Semoga ini dapat merupakan tolak ukur kita mencoba membuka wawasan ada kegiatan olahraga lain selain balap kelotok. Oke, semoga kegiatan ini sukses ya. Kita akan doakan, kita akan dukung kegiatan tersebut. Baik, kita akan tetap mengikuti, melihat perkembangan dari tim Desa Kalinapu, dari Red Bull. Mereka sedang melakukan perbaikan. Ini kita lihat ada seorang anggota, ini sedang kita lihat sepita seperti mencuci pakaian nih, tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan. Kita akan tanya apa yang sedang dilakukan beliau. Permisi bang, lagi apa itu bang? Kita lagi mau nambah CC bang. Nambah CC? Ya. Lantas yang dilakukan apa itu? Untuk papas stop dulu. Oh, ya membersihkan dan mengasah rupanya seperti itu ya. Jadi fungsinya itu buat apa itu kalau penambahan CC maksudnya Pak? Supaya pengapiannya cepat gitu Pak. Jadi volume di dalam lebih besar jadi ya. Pengapiannya. Sehingga pengapiannya akan lebih besar, lebih kuat. Ya. Harapannya nanti kecepatan juga akan nambah gitu. Iya. Jadi beliau kalau sepintas bagi kita orang awam ini seperti memang menggosok, mencuci pakaian, menyikat pakaian, menyikat lantai, tapi ternyata adalah berfungsi untuk menambah CC-nya. Jadi mengikis tersebut untuk memperbesar ruang di dalam, CC-nya akan diperbesar sehingga akan didapat pengapian yang lebih besar. Dengan ada pengapian yang lebih besar, secara teori adalah kecepatan motor akan bertambah. Demikian juga motor tempel yang digunakan di talengke, sehingga kecepatannya akan dapat. Jadi tidak salah sebagian orang menganggap speedboat yang ada itu akan dilampaui oleh talengke ini, walaupun dari bahan sederhana. Jadi seperti kita lihat, talengke ini terbuatnya dari kayu-kayu lokal ini, kayu sederhana semua, baik untuk kemudinya, kemudian dari bodinya juga. Kemudian pada bagian belakang ini akan dipasang tempat as. Ini as baling-baling. Nantinya baling-balingnya akan diletakkan di sini. Ini asnya. Kemudian kurang lebih 50 cm adalah tempat dudukan mesin. Sini dudukan mesinnya. Kita nanti akan lihat posisi mesin di tempat talengke yang masih digunakan. Kalau ini memang sedang direparasi ini. Diperbaiki. Ini sedang membuat apa ini Pak?
bagian apa ini sebutannya? Kemudi. Kemudi. Iya. Jadi untuk diketahui kemudi adalah merupakan hal yang sangat vital di sebuah perahu yang menggunakan motor karena kuncinya di kemudi. Apabila salah penggunaan kemudinya, salah sudut dan bobotnya akan mengakibatkan kendaraan tersebut sulit untuk mencapai kecepatan diinginkan. Bahkan akan berisiko terhadap pengendaranya karena akan mudah sekali terbalik. Sehingga dibutuhkan perhitungan yang sangat betul-betul akurat di sini. Kita bisa lihat walaupun sudah terpasang, terkadang kemudi ini masih perlu diperbaiki dan diuji cobakan kembali. Beberapa orang juga sedang melakukan pewarnaan pada talengke tersebut. Jadi salah satu yang bikin menarik talengke adalah selain bentuknya yang cukup unik, umumnya warnanya juga dibikin warna-warna yang menarik sehingga terkesan kalau melihat secara sepintas ini merupakan semacam kapal pesiar yang kecil, jadi miniatur dari sebuah kapal pesiar. Namun jangan salah, dengan ukuran yang tidak sampai 5 meter, kecepatan sebuah talengke ini bisa melampaui kecepatan sebuah motorboat ya. Jadi motorboat, speedboat dan sebagainya terkadang akan dilampaui kecepatannya oleh sebuah talengke walaupun ukurannya hanya 4 meter ini panjangnya. Apa yang direhapinya Pak Susi? Ini kemungkinan untuk pemasangan mesin dulu. Buat pemasangan mesin. Apakah ada pergantian mesin maksudnya? Ya memang pergantian mesin ini dari satu kan dialih ke 1-2 gitu. Nanti coba gitu. Baik, untuk diketahui sobat semua, jadi di dalam permisan sebuah kelotok atau untuk digunakan di talengke ada istilah 1-1 dan 1-2. Jadi itu penggunaan redaksi di mesin. Jadi memang mereka yang lebih mengetahui. Jadi fungsinya lebih tepatnya lebih ke arah mana 1 atau 2. Ini rupanya sekarang sedang di-upgrade, diganti perubahan mesin sehingga dudukan mesin tersebut juga akan dirubah. Penggantian jenis mesin maupun cc mesin akan mempengaruhi posisi dudukan mesinnya dan juga akan berakibat kepada kecepatan yang didapat nantinya. Jadi produksi dari Kalinapu ini talengke itu ketinggiannya hanya kurang lebih 20 cm. Bisa kita lihat ya. Jadi tinggi dari dasar sampai sisi tepinya hanya 20 cm. Jadi memang sangat rendah ini. Bagi yang tidak terbiasa dengan posisi rendah ini, bahkan dalamnya kalau kita ukur hanya 18 cm. Jadi kedalaman bagian dalam 18 cm dan ketinggian luar ada 20 cm. Ini sangat dangkal sekali untuk sebuah perahu yang beroperasi di sungai. Namun karena memang peruntukannya adalah kecepatan, sehingga dengan ukuran ini memang ideal untuk melakukan kecepatan yang tinggi. Bahkan seperti sudah kita sampaikan, dengan posisi yang dasarnya agak melandai, kecepatannya akan melampaui sebuah motorboat biasa. Jadi speedboat dan longboat akan dilampaui oleh sebuah motor tempel yang sederhana ini. Namanya disebut talengke. Ini dapat kita lihat ada beberapa talengke yang sedang direparasi dan sebagian di-upgrade, di-tune up untuk mencapai kecepatan yang diinginkan. Dan juga ada yang beberapa talengke yang memang sedang dipercantik ini. Jadi salah satu ciri talengke yang membedakan dengan yang lain adalah dia memang dipercantik sehingga dengan melihatnya orang akan tertarik. Nah seperti ini. Kalau kita lihat, kita posisi baliknya. Nah bacanya adalah Red Bull.
saya nggak tahu apa artinya Red Bull ini. Jadi sehingga begitu orang membaca, orang tahu oh ini pemiliknya si A dan si B, drivernya si A dan si B. Ini kita lihat bapak ini sedang mempercantiknya, memberi pewarnaan merah. Bapak sedang melakukan apa, Pak? Pengecatan, Pak, untuk persiapan event yang akan diadakan di Desa Kalinapu untuk mempererat sesama OB Telengke. Semoga teman-teman yang berhadir dan bisa mendaftarkan dirinya. Event yang dilaksanakan di Desa Kalinapu ini bisa menjadi mempererat dan mempertemukan kami menjadi persaudaraan yang sangat dekat. Demikian, Pak. Ini persiapan ini masih ada beberapa buah untuk event yang akan dilaksanakan di Desa Kalinapu ini. Semoga ini event yang pertama kali diadakan di Bartim di Desa Kalinapu, Kecamatan Pojepot, Pak, Kabupaten Baritu Timur. Semoga pelaksanaan kami nanti bisa berjalan dengan bagus dan event-event yang diharapkan kami di sini mengharapkan masyarakat khususnya Desa Kalinapu ini mengharapkan supaya event ini bisa berlanjut untuk yang kedepannya. Kapan adanya event tersebut, Pak? Event yang akan dilaksanakan tanggal 15-16 Januari. Minggu depan, Pak, hari Sabtu dan Minggu. Nah, di dalam event ini ada beberapa kelas, yaitu kelas 6,5, kelas standar, dan kelas bebas. Nah, dengan hadiah yang sungguh menggiurkan. Pertama untuk di kelas yang bebas. Kalau kelas yang bebas itu tingkatnya 1-1. Yang pertama mendapatkan hadiah 1 biji mesin Rio. Kalau mendapatkan juara 1. Kalau juara 2 yaitu mendapatkan mesin 22 HP. Yang juara 3 mendapatkan 6,5 HP. Nah, yang juara 4-nya nanti itu piagam penghargaan dan uang. Rencananya Bapak turun di kelas mana, Pak, ini? Kalau kami selaku teman-teman grup Red Bull ada beberapa menurunkan ketinting pertama di tingkat kelas 1-1 dan standar termasuk juga 6,5. Tuan rumah dari Desa Kalinapu ini dari kelompok Red Bull. Betul. Ya. Sejauh mana kesiapan yang sudah dilakukan, Pak, untuk menyongsong event tersebut dari pihak sebagai peserta ini? Persiapan kami sudah mempersiapkan pertama dari persiapan badan, persiapan mesin sudah kami siapkan semaksimal mungkin. Kami con dan kami kami bikin kopnya sudah kami papas dan pakai karbo yang ada yang termasuk 34, 30, 28. Nah, jadi kami selaku tuan rumah yang pertama kelompok Red Bull ini mengusahakan semaksimal mungkin untuk mempertahankan kejuaraan event yang akan dilaksanakan di Desa Kalinapu ini. Baik, terima kasih, Pak. Sukses, Pak. Sukses selalu. Baik, seperti sobat-sobat lihat tadi ya, demikian yang disampaikan oleh ketua dari Red Bull. Jadi mereka sudah mempersiapkan dan saat ini mereka sedang tune up, perbaikan mesin, peningkatan mesin, juga mempercantik talingkenya. Jadi memang target mereka adalah juara umum ini, kelihatannya ini. Dan tidak salahnya kita melihat ya, ternyata memang anggota ini sedang sibuk semua ini. Kebetulan mereka semua sedang bekerja. Kita akan sambil lihat apa saja mereka kerjakan. Kita akan lihat event yang akan dilaksanakan di Desa Kalinapu. Permisi, ini sedang melakukan apa ini? Sedang Perbaikan mesin. perbaikan otomatis. Oh, jadi otomatis mesinnya sedang diperbaiki. Fungsinya untuk apa itu? Untuk menghidupkan mesin. Oh, untuk menghidupkan mesin. Jadi menghidupkan mesin sehingga lebih mudah dinyalakan, jadi tidak menghambat. Nah, seperti kita lihat pada bagian sebelumnya bahwa as ini dihubungkan ke mesin. Jadi dudukan mesinnya harus betul-betul presisi ini. Karena kalau dudukannya tidak presisi, perputarnya tidak akan maksimal. Nah, pada bagian belakang ini di air ini terdapat rodanya.
ya. Jadi mesinnya, sehingga begitu upgrade sebuah mesin, penggantian mesin ke cc lebih besar, biasanya dudukannya akan terjadi pergeseran, berubah. Nah, salah satu talengke yang beroperasi. Kita akan lihat talengke yang sedang mangkal ini. Ini ada sebuah talengke yang sedang mangkal. Ini rupanya memang sedang tidak digunakan, tetapi masih kondisi fit ya, dengan bernama sumber saryak. Kita tidak tahu apakah artinya sumber saryak itu. Jadi kelotok ini, jadi sebuah kelotok itu akan dilengkapi dengan kemudi. Kemudinya biasanya pakai alat sederhana saja seperti ini. Nah, bisa dilihat. Jadi kemudi ini berfungsi untuk mengatur arah. Jadi semacam setir gitu. Ini yang terbuat dari bambu. Terkadang mereka juga bisa menggunakan kayu-kayu biasa. Kemudian di dasar, nah kalau ini rupanya di dasarnya, bagian dasar ditambah lagi penutup, sehingga kalau memang terjadi kebocoran, pengemudinya tidak basah. Nah, ini mesinnya kita lihat rata-rata memang ber-cc agak besar mesinnya. Dan pada mesin ini diberi pengaman. Ini pengaman getaran ini. Biasanya terbuat dari ban dalam atau ban luar kalau tidak salah ini. Karet yang keras sehingga semacam pengaman, semacam per, jadi tidak akan mengganggu getaran ke mesin. Oke, yang bisa kita laporkan, kita akan mengikuti begitu ada kejuaraan lombanya di Desa Kalian Lapu. Sampai jumpa, salam sehat.